Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai surat At-Taubah surat ke-9 ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim. Wahai Nabi, perangilah al-kuffar, orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Jadi di sini tidak dibedakan antara memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka sama saja. Dan Nabi diminta untuk bersikap keras terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Dan tempat mereka adalah di neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi, orang-orang munafik yang seolah-olah nampak seperti orang Islam, hidup bersama Nabi di Madinah, mereka melihat kebaikan Nabi, mulianya akhlak Nabi, kebenaran mukjizat-mukjizat Allah, tetapi tidak membuat mereka terketuk hatinya untuk berislam secara kafah. Nah, orang ini dihukumi satu level dengan orang-orang kafir dan juga tempatnya sama, yaitu di neraka yang levelnya paling rendah, yaitu Jahannam, yang merupakan tempat paling buruk. Di neraka itu ada beberapa darokah, yang paling buruk adalah Jahannam. Yakhlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan apa yang dengan apa yang mereka katakan. Maksudnya mereka bersumpah dengan nama Allah seolah-olah mereka tidak mengatakan sesuatu hal yang memburuk-burukan Nabi dan Islam. Jadi ada beberapa kisah yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan Abdullah bin Ubay yang mengatakan bahwa demi Allah, perumpamaan hubungan kami dengan Muhammad adalah seperti yang dikatakan pepatah, berilah makan kepada anjingmu sampai gemuk untuk menerkammu. Ini seolah mengatakan bahwa orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, begitu menolong Rasulullah SAW, seperti orang-orang yang memberi makan, anjing, kemudian mereka Rasul dianalogikan bahwa mereka Rasulullah SAW menjadi kuat untuk kemudian menerkam orang-orang Madinah. Jadi seburuk itu kalimat yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay. Jika kami kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang mulia ini akan mengusir orang-orang hina dari kota tersebut. Jadi dia memiliki itikat untuk mengusir Rasulullah SAW dan orang-orang yang berhijrah ke Madinah dari Mekah ke Madinah untuk pergi dari kota Madinah. Kemudian ada seseorang yang mengadukan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Rasulullah SAW mengkonfirmasikan hal tersebut, Abdullah bin Ubay bersumpah dengan nama Allah untuk mengatakan bahwa saya nggak ngomong itu kok. Maka turunlah ayat ini. Jadi itulah yang hendak saya sampaikan berkaitan dengan betapa mudahnya orang munafik itu menjelek-jelekan Rasulullah SAW, tetapi ketika diadukan, dia menggunakan nama Allah untuk membela dirinya. Karena mereka tahu ketika nama Allah dipakai, Rasulullah SAW tidak akan mengapa-apakan mereka.
Walaqad qalu kalimatal kufri. Dan sungguhnya mereka telah mengatakan perkataan yang menunjukkan kekafiran. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kafir sesudah Islam mereka. Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka menginginkan kepada sesuatu yang tidak dapat mereka capai. Wa hammu bima lam yanalu ini artinya orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay. Mereka berusaha berbagai cara untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak pernah berhasil, selalu berhasil digagalkan. Wa ma naqamu illa an a'nahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Dan mereka tidak mencela bahwa kecuali Allah telah mencukupkan mereka, Allah dan Rasul-Nya, dari karunia-Nya. Wa ma naqamu illa an a'nahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Fa in yatubu, maka jika mereka bertaubat, yaku khairul lahum, adalah itu lebih baik dari mereka. Nah, di sini sebentar. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Jadi di sini maksudnya adalah Allah telah membuat mereka kaya dengan kebaikannya dan menganugerahkan mereka kebahagiaan. Nah, kebahagiaan, harta, dan kedudukan yang tinggi membuat mereka sombong, sehingga mereka menentang dakwah Nabi, walaupun mereka seolah-olah menambahkan diri mereka Islam. Wa ma naqamu illa an a'nahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Dan kok saya ulang-ulang fa iyatubu yaku khairul lahum, maka jika mereka bertobat, sungguh adalah itu lebih baik bagi mereka. Wa iyatawallau yu'adzibhumullahu 'adzaban alima. Dan jika mereka berpaling, niscaya mengazab mereka Allah dengan azab yang pedih. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada bagi mereka di muka bumi wali, pelindung, dan penolong. Jadi, mereka, orang-orang munafik ini, seolah-olah nampak seperti orang Islam. Tetapi dengan perbuatan mereka yang selalu memburuk-burukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di baliknya, kemudian begitu buruknya ini mereka perkataan mereka terhadap Nabi,
sehingga sampai ke suatu level mereka berusaha untuk menyingkirkan Nabi, membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal itu tidak terjadi. Hal itu disebabkan mereka itu kaya, mereka memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga kesombongan mereka membuat hati mereka tidak mau tunduk dan berislam 100%. Jadi kebaikan Allah dengan memberikan mereka harta membuat hati mereka jauh dari Islam. Tetapi Allah Maha penerima taubat. Allah mengatakan kalau mereka tuh mau bertobat. Bayangkan orang yang sudah memburuk-burukkan Nabi, orang yang sudah berusaha untuk membunuh Nabi, simple aja, sudah selesai tobat, maka Allah akan ampuni mereka. Tetapi kalau mereka tidak mau bertobat, maka azab dari Allah akan datang menghampiri mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengatakan bahwa tidak ada pelindung bagi mereka di muka bumi dan tidak ada penolong. Itu dulu teman-teman ayat 73 dan 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.